رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليه الصلاة والسلام. ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا متقبلا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, segenap para jamaah sekalian, jamaah baik yang berada di frekuensi 14183.0 maupun yang ada di Zoom meeting, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada kita, penjagaan kepada kita daripada fitnah bala dunia ini dan juga daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, termasuk pandemi yang sekarang ini belum selesai juga. Mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu dan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, kembali pada kesempatan di pagi hari ini, di hari Jumat, di dalam kajian pembelajaran ilmu tajwid, kita kembali tambah teorinya pada materi buku ya. Pada materi buku silakan dibuka halaman 166. Iya. Halaman 166, bahasan tentang teori mad farq atau ada yang menyebut dengan mad farqi. Ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Siapa? Ada yang mau baca dulu bukunya? Silakan. Boleh, saya Ustaz, boleh Yandi baca Ustaz. Silakan Abang Yandi. 15.3.10 mad farq. Farq secara bahasa artinya pembeda atau membedakan. Secara istilah mad farq ialah yufarriqu bainal istifhami wal farq li anna law
harokat atau 3 alif, yaitu tatkala kita melafalkan hamzah istifham kemudian ditasdidkan pada idgham samsiah di kalimat berikut. Di dalam Al-Quran, mad farq ini hanya terdapat pada 4 yaitu pada 1 surat Al-An'am ayat 143, surat Al-An'am ayat 144, surat Yunus ayat 59, dan 4 surat An-Naml ayat 59. Kehadiran mad farq dalam 4 tempat tersebut berfaedah untuk membedakan farq bentuk kalimat, yaitu antara kalimat istifham atau pertanyaan dan kalimat khobar atau keterangan. Dengan mad farq menjadi jelas bahwa kalimat yang terletak dalam 4 tempat di dalam Al-Quran tersebut berbentuk istifham bukan khobar. Berikut ini kami tampilkan 2 contoh lafaz Al-Quran yang berhukum mad farq beserta proses pembentukannya. Iya, cukup. Terima kasih. Baik, tentang mad farq, ya, mad farqi. Saya akan ulang sedikit ya dari apa yang tadi dibaca. Disebut farq artinya pembeda ya. Karena sebenarnya intinya ini mad farq atau mad farqi adalah mad lazim ya. Cuma mad lazimnya yang beda gitu. Mad lazimnya yang beda. Oke, kita ambil secara teori dulu ya. Secara teori. Secara istilah mad farq ialah huwal maddu yufarriqu bainal istifhami wal khabar. Li'annahu laulal maddu latawuhhima annahu khabar la istifham fal hamzatu fihi lil istifham. Bacaan panjang yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham. Kalimat istifham ini dalam bahasa Arab adalah kalimat kata dalam pertanyaan, gitu ya. Dan khobar, keterangan. Karena jika tidak dibedakan dengan mad, kalimat istifham akan disangka kalimat khobar. Padahal hamzah tersebut adalah hamzah istifham. Artinya apa itu hamzah istifham? Yaitu hamzah yang menunjukkan pada kata apakah gitu ya. Jadi kalimatnya pertanyaan. Kalimatnya pertanyaan. Nah, di buku ini tertulis cara membaca mad farq ialah dipanjangkan 6 harokat atau 3 alif. Atau bahasanya isba'tul, panjang. Ya. Hanya saja nanti yang kita akan pelajari di dalam Thariq Syatibiyah itu boleh nanti dibaca dengan 2 wajah atau bahasanya 2 cara ya. Boleh dibaca dengan 2 cara. Kalau pada materi buku ini bahasanya hanya di dalam contoh 1 cara baca saja, yaitu dengan memanjangkan 6 harokat. Ya. Sekali lagi pada Thariq Syatibiyah ini boleh dengan 2 cara nanti. Pertama dengan cara tadi tul dipanjangkan, dan yang kedua dengan cara baca yang disebut tashil. Ya. Insyaallah itu sudah kita pernah pelajari ya. Baik,
Sekali lagi bahwa mad faraq ini adalah sekali lagi disebutnya juga mad lazim ya. Cuman mad lazimnya yang beda. Kenapa berbeda? Karena awalnya itu kalimatnya nggak ada mad gitu. Nggak ada mad. Lalu karena kemasukan hamzah istifham ya. Karena kemasukan hamzah istifham maka semua lam ta'rif itu jadi kemasukan hamzah. Misal kita sering baca surah Al-Fatihah. Waladdallin. Dallin. Asal katanya apa? Ya memang dallin gitu ya. Karena memang mad ketemu tasdid di depannya. Itu asli. Ad-dallin gitu. Atau misalkan kita baca al-haqqah ya. Aslinya apa? Ya memang al-haqqah, haqqah gitu. Tapi nanti ketika kita ambil contoh pada mad faraq, misal pada lafaz di sini dalam buku tulisnya qul adzakarain gitu ya. Asal katanya apa? Apakah sama tetap adzakarain? Enggak, ya. Karena memang aslinya itu tulisannya adzakarain. Ada lam ta'rif. Ada lam ta'rif. Misal kita ambil contoh seperti ini. Ya. Bisa terlihat yang di zoom. Iya, kita ambil contoh pada buku di halaman 167 ya, 167. Di situ tertulis pada lafaz Allah. Aslinya apa? Allah, gitu ya. Awalnya pendek. Allah. Lantas karena kemasukan hamzah istifham, jadi bacaannya Allah, Allah gitu. Nah orang Arab sebagian besar ketika itu ibarat menyebut lafaz dua hamzah itu rada ribet. Ya, kalau kita mungkin orang Indonesia gampang nyebut AA ya, orang Sunda nyebut AA, nah gampang gitu. Tapi kalau orang Arab nyebut AA ya, dianggapnya rada ribet. Maka kalimat pada AA, hamzah pada kata Allahnya itu, nah disukunkan. Jadilah panjangnya menjadi mad badal. Allah. Gitu. Jadi A-nya jadi panjang. Nah, karena adanya mad badal panjang A, ketemu lagi di depannya sukun asli yang bertasdid pada lafaz Allah. Maka terjadinya mad badal ketemu dengan sukun lagi, maka terjadilah proses yang namanya